22/5 pukul 17.56 EGA, Chapter 42. Karena ada banyak sekali objek yang bisa diperas dan dipanggil, jadi lebih mudah untuk mengatakannya. Melihat wajah Su yang acuh tak acuh, pria itu menggelengkan kepalanya dengan kecewa, mengetahui bahwa dia tidak bisa membujuk Su Yang, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu. Namun, saya masih ingin membujuk Anda. Jika Anda tidak memiliki basis kultivasi dari Naschen Soul Stage, jangan masuk. Di dalam, tidak ada peluang dan bahaya, tetapi sangat banyak. Su Yang mengangguk dan berkata, terima kasih, tetapi saya telah memutuskan untuk pergi, jadi saya tidak perlu membujuk saya. Setelah itu, Su Yang Yu memberikan sebotol obat mujarab dan berkata, ini, Anda dapat mengamputasi anggota tubuh Anda. Kelahiran kembali, kamu bisa menerimanya. Ketika suara itu jatuh, Su Yang berjalan menuju tempat yang ditunjuk orang itu. Orang ini pergi, memegang pil yang diberikan oleh Su Yang, dengan ekspresi tidak percaya, obat mujarab macam apa ini? Kecuali pil kebangkitan, pil apa yang bisa dipotong dan diregenerasi. Tiba-tiba, napasnya tersendat, seolah-olah dia bereaksi terhadap sesuatu, brengsek, orang barusan sepertinya hanya dalam masa pelatihan Qi. Ketika Su Yang berjalan ke tempat yang ditunjukkan oleh orang itu sekarang, dia menemukan bahwa ada banyak orang di tempat ini. Saudaraku, apakah kita membentuk tim? Su Yang secara acak memilih tim dan berkata kepada kapten tim dengan senyum cerah. Pria itu melirik Su Yang, dan melihat bahwa Su Yang hanya memiliki basis kultivasi periode pelatihan Qi, dan hampir mati tersedak. Pergi dan pergi, sampah selama masa pelatihan, bahkan berani pergi ke hutan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus mati. Pria itu dengan belak-belakan menolak Su Yang. Su Yang tidak putus asa, dan terus mencari tim berikutnya, ingin bergabung. Namun, setelah Su Yang ditolak oleh beberapa tim berturut-turut, wajah Su Yang menjadi tidak bagus. Orang-orang ini jelas meremehkan periode pelatihan Qi. Apa yang terjadi dengan periode pelatihan Qi? Bukankah mereka memiliki hak asasi manusia? Ling Qingsu melihat wajah gelap Su Yang, dan tidak bisa menahan muntah. Leluhur tua Su, Anda menyembunyikan basis kultivasi Anda, dan Anda menyembunyikannya terlalu keras. Saya pikir, di tempat ini, bahkan jika Anda ingin tetap rendah hati, tahap inti emas sangat cocok. Su Yang menjadi lebih malu dan terdiam beberapa saat sebelum berkata, saya tidak menyembunyikan basis kultivasi saya sama sekali. Basis kultivasi saya adalah periode pelatihan Qi. Ling Qingsu mengembalikan mata Su Yang, nenek moyang yang sangat kuat Su mengatakan bahwa dia dalam masa pelatihan, siapa yang akan mempercayainya? Tampaknya leluhur tua Su itu rendah hati, terlalu rendah. Ayo pergi ke tim lain untuk melihat, jika tidak berhasil, ayo pergi dengan kita berdua. Kata Su Yang ringan, ketika saya berjalan ke sebuah tim dengan kekuatan tertinggi adalah seorang lelaki tua yang sudah memiliki basis kultivasi ganda dari tahap Yuan Ying. Di dunia ini, kekuatan dihormati, orang dengan kekuatan tertinggi adalah kapten. Halo, bisakah saya bergabung dengan tim Anda? Su Yang melangkah maju dan bertanya dengan senyum cerah. Nama orang tua itu adalah Zong Qi. Ini adalah perbaikan biasa yang jarang terjadi. Sebagai seorang pembudidaya biasa, bisa mencapai lantai 2 panggung Yuan Ying sudah langka di dunia. Namun, ini juga akhir hidupnya, karena masa hidupnya telah berakhir. Sekarang yang dia pikirkan adalah bagaimana meningkatkan basis kultivasinya. Selama dia meningkatkan basis kultivasinya, dia bisa menerobos belenggu umur dan hidup lebih dari 100 tahun. Oleh karena itu, kali ini, dia mendengar bahwa ada obat mujarab yang tiada taraf di sini. Dan datang dengan tergesa-gesa. Ini mungkin kesempatan terakhir dalam hidupnya. Dia membentuk tim kali ini dan menarik banyak orang untuk membantunya. Dan dia juga terbuka bagi mereka yang datang untuk bergabung dengan timnya. Namun, ketika dia melihat Su Yang hanya memiliki basis kultivasi selama periode pelatihan Qi, dia masih menyemburkan air. Meskipun dia menginginkan semua orang, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada sampah dari masa pelatihan Qi. Bukankah ini bercanda? Tiba-tiba, dia melihat Ling Qingsu di belakang Su Yang. Tiba-tiba, mata tua yang keruh itu menjadi terang. Oke. Sambutlah pemuda itu untuk bergabung, kata Zong Qi sambil tersenyum. Kerutan di wajahnya menumpuk, dan mereka terlihat sangat baik. Meskipun Zong Qi telah hidup lama, di depan Su Yang, usianya adalah sampah.
Trik macam apa yang dimainkan Zhong Qi di depan Su yang benar-benar bermimpi. Perubahan suasana hati kecil Zhong Qi semuanya dapat dilihat sepenuhnya oleh Su Yang. Orang ini agak menarik. Su Yang mencibir diam-diam. Meskipun Zhong Qi tampaknya memiliki niat buruk, Su Yang sama sekali tidak takut. Jika dia jujur, jika dia ingin bermain dengan Yao Zi, maka Su Yang tidak akan menyarankan untuk memberitahu dia mengapa bunganya sangat merah. Saya tidak tahu nama gadis ini. Zhong Qi sama sekali tidak menatap tubuh Su Yang, tetapi terus menatap Ling Qingsu. Ling Qingsu merasa tidak nyaman seluruhnya saat ditatap oleh tongkat cabul tua yang akan mati ini. Namaku Ling Qingsu, kata Ling Qingsu, mundur ke belakang Su Yang, menghindari tatapan Zhong Qi. Ketika Zhong Qi melihat Ling Qingsu dengan sengaja mengasingkannya, dia tidak marah atau menyesal. Setelah beberapa saat, mereka akan memasuki hutan itu. Su Yang membunuhnya dengan santai selama masa pelatihan. Adapun Ling Qingsu, dia hanya seorang kultivator inti emas, dan di depannya, itu hanya bisa dianggap sebagai hidangan. Setelah mengumpulkan beberapa orang lagi, Zhong Qi berjalan menuju hutan bersama semua orang. Keluar dari kota, berjalan jauh menuju kedalaman hutan. Karena Su Yang hanyalah masa pelatihan, semua orang menganggap Su Yang sebagai udara. Dan Ling Qingsu sangat cantik, dan ada banyak orang yang sopan di sekitarnya. Su Yang juga tidak peduli. Su Yang merasa ada aroma obat mujarab yang kuat di depannya, yang seharusnya merupakan obat mujarab. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan, arah yang dilalui orang-orang ini adalah ke arah mana aroma eliksir melayang. Ini juga sangat bagus, Su Yang tidak harus meninggalkan tim, terus berjalan ke depan. Setelah berjalan selama 10 menit, sebuah kolam teratai muncul di depan mereka. Kolam teratai ini terlihat penuh dengan permainan primitif, permukaan air sama sekali tidak jernih, airnya gelap berlumpur, rumput bebek hijau lebat mengambang di permukaan air, sekilas saya mengira itu rumput. Banyak dari daun teratai dan teratai berada di atas air, beberapa daun teratai kering dan tidak bernyawa, dan ada banyak bunga teratai, penuh energi, dan Anda tidak dapat melihat kerusakan sama sekali. Di sini, hanya ada kolam kecil biasa, tidak ada yang istimewa. Namun, sekelompok tukang reparasi bermata tajam menemukan sebutir teratai putih di tengah kolam teratai. Bunga teratai ini sangat berbeda, murni dan putih, tanpa bekas magasin, dan kelopak bunga yang putih jernih belum sepenuhnya terbuka, dan mereka sedang bertunas. Ketika perbedaan itu berhembus, bunga-bunga itu bergoyang lagi, dan aroma samar melayang bersama udara. 22/5 pukul 17.57 EGA, Chapter 43. Ini lotus pembunuh surgawi. Tiba-tiba, Hua Seng, yang sedang berjalan di depan tim, mengenali teratai itu, dan berseru. Heavenly Killing Lotus, what is it? Tentu saja, banyak orang bahkan tidak tahu apa itu lotus pembunuh surgawi, tetapi hanya merasa bahwa lotus seharusnya tidak sederhana. Hei, teratai ini langka, kamu bisa mengolah semacam pil detoksifikasi, selama kamu menemukan orang yang membutuhkan, kamu bisa menjualnya dengan harga tinggi, kata Hua Seng. Berapa banyak yang bisa saya jual? Saya pikir seharusnya tidak ada masalah untuk menjual lusinan batu roh. Hua Seng berkata sambil tersenyum, wajahnya penuh dengan harta. Yang lain tiba-tiba kurang berminat, dan selusin orang membagi lusinan batu spiritual, dan tidak ada yang bisa berbagi banyak. Ketika mereka masuk, mereka sudah bernegosiasi, dan mereka menemukan bahwa rumput roh yang mereka petik terbagi rata. Melihat bunga teratai yang sepertinya tidak bermasalah, Su Yang tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa teratai ini memiliki beberapa hal yang tidak masuk akal, dan ketika kesadarannya menyelidiki ke dalam air kolam, dia menemukan bahwa itu benar. Buruan, setelah memetik, jangan buang waktu, masih ada urusan yang harus dilakukan. Beberapa orang mulai mendesak. Watson mengangguk, dan berjalan ke kolam teratai untuk memetik teratai. Berhenti, jangan pergi, itu berbahaya. Su Yang berhenti tiba-tiba. Mendengar bahwa itu berbahaya, Hua Seng buru-buru mundur, menoleh dan melihat bahwa Su Yang hanyalah sampah dari masa pelatihan. Saya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit marah, kamu dalam masa pelatihan, apa yang kamu tahu, bisakah kamu berhenti menggonggong? Su Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, benar-benar berbahaya dalam hal ini. Hua Seng tersenyum dingin dan berkata, apa bahayanya di kolam sekecil itu? Ini juga berbahaya untuk periode pelatihan Ki Anda. Lao Su adalah periode inti emas.
Saya menyarankan Anda untuk tidak berbicara omong kosong di masa depan. Jika tidak, jadilah hati-hati aku membunuhmu. Petik 2. Hua Seng memperingatkan Su Yang dan berkata. Su Yang merasa tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat, mengapa harus mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang mempercayainya. Beberapa kolam, meskipun terlihat kecil, tidak terduga. Meskipun Hua Seng memarahi Su Yang, ketika dia benar-benar pergi ke tengah kolam, dia masih memiliki beberapa rambut yang tidak bisa dijelaskan. Dia tiba-tiba mengangkat batu sebesar manusia, dan membantingnya ke tengah kolam. Dengan bunyi gedebuk, batu itu jatuh ke air, memercikkan beberapa gelombang tinggi. Tapi, segera, kolam itu tenang dan tidak terjadi apa-apa. Hua Seng menggelengkan kepalanya dan menatap Su Yang dengan kejam. Yang lain tersenyum dan berkata, "Ada apa? Apakah kamu benar-benar takut monster akan muncul di kolam kecil ini dan memakanmu?" Ketika Hua Seng mendengar ini, dia mengertakkan gigi dan tidak peduli apa dia memiliki firasat yang sangat buruk. Dia merasa bahwa orang-orang ini juga benar bahwa kolam ini sangat kecil dan sunyi sehingga tidak akan ada bahaya sama sekali. Segera menginjak langkah kaki, beberapa langkah ringan berturut-turut di atas air, dan melompat ke sisi kiling lotus hari itu. Hua Seng melihat ke dekat teratai putih bersih dan tersenyum, bukankah itu apa-apa? Saya benar-benar terlalu berhati-hati sekarang, saya sebenarnya takut dengan periode pelatihan kecil. Itu sangat memalukan sekarang. Ketika dia kembali, dia harus membuat masa pelatihan kecil terlihat bagus. Berpikir tentang itu, Hua Seng membungkuk untuk mengambil teratai itu, mencabutnya, tetapi tidak bisa mencabutnya, tetapi tetap tidak bisa mencabutnya. Baik, Hua Seng bingung. Tiba-tiba, kolam itu bergerak, dan gerakan ini mengguncang bumi. Kaki hitam berambut halus, terentang fleksibel dari air. Tiba-tiba, dia meraih bahu Hua Seng. Kaki ini sebenarnya setebal Hua Seng. Kepala hitam murni juga muncul dari air, mata merah darah besar di kepala seterang lentera, menampakkan aroma yang jahat. Segera, seluruh tubuhnya melayang keluar dari air, dan ternyata itu adalah laba-laba gurita hitam besar. Seluruh tubuhnya seukuran sebuah rumah, yang paling mencolok adalah di atas kepalanya terdapat bunga teratai putih yang melayang tertiup angin. 8 paha laba-laba ini juga sangat panjang, seperti tiang pohon. Hua Seng digantung di udara dengan kaki panjang laba-laba dan melemparkannya ke mulutnya. Dengan suara berderit, darah memercik kemana-mana, dan laba-laba besar itu dengan cepat mengunyah dan menelannya. Orang-orang di pantai semuanya tercengang, mereka tidak menyangka bahwa olah leluhur kecil yang jelek ini benar-benar akan menyembunyikan niat membunuh seperti itu. Setelah itu, saya sangat beruntung baru saja tiba. Untungnya, Hua Seng yang pergi ke sana, bukan mereka. Jika tidak, mereka yang meninggal. Namun, segera orang-orang itu tahu bahwa mereka sangat bahagia terlalu dini. Laba-laba hitam tiba-tiba mengarahkan pandangannya ke pantai, lalu bergerak. Dari mulutnya, benang sutra putih dimuntahkan, melesat seperti cahaya. Sebelum seorang wanita di dekat kolam bisa bereaksi, dia tiba-tiba digulung oleh benang sutra putih. Detik berikutnya, itu muncul di mulut laba-laba hitam. Kaca-kaca, laba-laba hitam besar mengunyah dengan lahap, dan daging serta darahnya beterbangan. Hanya dalam 3 detik, wanita itu ditelannya. Lari, lari, lari cepat, ini monster. Zongqi melihat janggut dan rambutnya berdiri terbalik, berteriak, dan kabur duluan. Jika Anda hanya melihat energinya untuk melarikan diri, saya khawatir seorang pria muda tidak secepat dia. Su yang bergerak-gerak di sudut mulutnya sebenarnya, Su yang benar-benar ingin mengatakan sekarang bahwa dia akan menderita jika dia tidak mendengarkan orang tua itu. Dia adalah monster tua yang telah hidup selama 100.000 tahun. Kata-katanya, itulah kebenarannya, akan berakhir setelah mendengarnya. Jika Anda tidak mendengarkan, Anda pasti akan sial. Tiba-tiba, laba-laba besar itu mengarahkan pandangannya pada Zongqi yang melarikan diri. Sekarang di sini, semua pembudidaya tahap inti emas, dan hanya satu pembudidaya tahap bayi baru lahir, secara alami luar biasa dan sangat menarik perhatian. Laba-laba itu mengambil 8 paha tanpa ragu-ragu, dan mengejar serta membunuh Zongqi lainnya. Meskipun laba-laba hitam besar ini sangat besar, ia tidak lambat karena kakinya yang panjang. Setelah beberapa langkah, jarak antara itu dan Zongqi secara umum semakin pendek. Kamu pergi dan bantu aku sebentar. Zongqi tiba-tiba mencubit Su Yang dengan tangannya, dan kemudian tiba-tiba melemparkan Su Yang ke belakang. Baik,
Su Yang melihat operasi pria tua ini dan mengangkat alisnya. Tiba-tiba, Su Yang tiba-tiba meraih Zong Qi dan mengangkatnya. Kemudian, selangkah demi selangkah menuju laba-laba besar. Zong Qi ketakutan oleh kekuatan luar biasa Su Yang dan tindakan bunuh diri ini. Kamu, apa yang kamu inginkan? Biarkan aku pergi. Zong Qi mulai berjuang, tetapi kekuatan Su Yang bahkan lebih besar aura yang memancar dari tubuh Su Yang dengan kuat menahan aura di tubuhnya, membuatnya tidak berguna sama sekali. Kamu tidak dalam masa pelatihan. 22/5 pukul 17.57, Ega, Chapter 44. Zong Qi berkata dengan ngeri, dia sekarang benar-benar merasakan ancaman kematian. Hahaha, kamu salah menebak, aku sebenarnya hanya masa pelatihan. Su Yang sudah berjalan ke sisi Bailian Yu Mingzi, mulut besar yang menakutkan itu terbuka dan tertutup, dan bau air liur mengalir keluar. Laba-laba itu menatap Su Yang dengan mata merah, dan niat membunuhnya berfluktuasi. Apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Zong Qi dan hampir kaget, katanya sambil berjuang keras. Namun, tangan besar Su Yang memenjarakannya tanpa bisa dipatahkan. Meskipun dia terlihat ringan dan genit, dia ingin bergerak sedikit, itu adalah angan-angan. Kamu, biarkan aku pergi. Jika kamu punya sesuatu, kita bisa membahasnya, kan? Di bawah ancaman kematian, Zong Qi menjadi hantu, menangis. Dari bawah selangkangannya, keluarlah air seni. Su Yang mengerutkan kening, dan tiba-tiba merasa mual. Dia telah mencapai kaki laba-laba besar, dan dengan lambaian tangannya, dia melemparkan Zong Qi ke laba-laba besar itu. Laba-laba hitam besar mengambil mulut besar, dan Zong Qi, yang masih terbang di udara, menangkapnya dengan mulutnya, mengunyahnya tanpa pandang bulu, dan menelan Zong Qi. Su Yang bertepuk tangan dan berencana untuk pergi, tiba-tiba, paha laba-laba besar itu tiba-tiba terangkat dan jatuh, dan menabrak Su Yang. Dengan kaki hitam panjang, ada bayangan di udara, dan itu jatuh di dahi Su Yang dengan suara. Kecepatan pukulan ini sangat cepat, dan kekuatannya lebih besar lagi. Jika kamu menggantinya dengan pembudidaya lain di Naschen Soul Stage, kamu pasti akan dihancurkan menjadi saus daging. Namun, Su Yang sama sekali tidak takut, dan ekspresinya marah. Bis, jika itu masalahnya, maka kamu mati. Su Yang tiba-tiba mengangkat tangannya dan menangkap kaki laba-laba hitam yang jatuh. Tiba-tiba, debu beterbangan, Su Yang seperti paku, menghantam tanah dengan keras, hanya menyisakan kepala dan lengan yang terbuka di luar. Testus, aku tidak menyangka kekuatanmu cukup kuat. Su Yang menjabat tangan besarnya dan melompat keluar dari lubang, dengan satu tangan, dia tiba-tiba mengangkat laba-laba hitam besar, dan kemudian jatuh. Ledakan, ada ledakan keras, debu beterbangan, dan jus hitam memercik, laba-laba teratai neter putih yang sangat arogan barusan mati tanpa meronta-ronta. Ling Qingsu melihat semua ini dengan tenang, tidak sedikit terkejut bahwa dia sudah terbiasa. Di dunia ini, tidak ada hal yang tidak bisa dibunuh Su leluhur tua dalam hitungan detik. Oke, ayo pergi, temukan orang-orang yang baru saja melarikan diri. Su Yang membersihkan tempat kejadian dan berkata, setelah berjalan ke depan selama sekitar 10 menit, saya melihat orang yang baru saja melarikan diri. Orang-orang itu berkumpul bersama, meringkuk di dalam gua, melihat keluar dengan ngeri. Ketika saya melihat Su Yang dan Ling Qingsu, salah satu dari mereka dengan hati-hati keluar dari gua. Di mana monster itu barusan? Apakah masih di sana? Apakah di belakang? Sudah mati, kata Su Yang ringan. Orang-orang yang bersembunyi di dalam gua terkejut saat mendengar ini. Monster itu begitu kuat barusan sehingga mati hanya dalam beberapa menit. Tetapi ketika mereka memikirkannya, mereka juga merasa bahwa Su Yang seharusnya tidak berbohong. Hanya mengandalkan sampah Su Yang selama masa pelatihan Qi-nya, dia bisa berjalan di sini hidup-hidup, yang menunjukkan bahwa setidaknya tidak ada bahaya di luar. Pada saat ini, mereka tiba-tiba menemukan bahwa satu orang hilang. Nah, di mana Old Ancestor Song? Seseorang tiba-tiba bertanya dengan lemah. Ya, mengapa saya tidak melihat leluhur tua Su? Beberapa orang berkumpul dan berbisik. Apakah kamu orang tua itu? Dia sudah mati, kata Su Yang. Namun, orang-orang itu tercengang dan tidak percaya apa yang mereka dengar itu benar. Leluhur tua Zong Qi, itu adalah pendahulu di panggung Yuan Ying. Tapi pendahulu di Naschen Soul Stage, mati begitu mudah. Nah, bagaimana dengan monster itu barusan? Orang lain bertanya.
Sama, mati. Su yang menjawab dengan ringan. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka akan seperti ini. Nenek moyang Zongqi sudah mati, dan monster itu juga mati. Mungkinkah dikatakan bahwa leluhur Zongqi dan monster-monster itu mati bersama? Namun, masalahnya sekarang bukan di sini, mereka juga telah mendengar tentang bahaya di hutan ini, sehingga mereka menemukan nenek moyang Zongqi di bawah perlindungan masa meta bayi. Keselamatan hidup juga dapat dijamin. Namun, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk masuk, bahkan leluhur Zongqi, monster tua di zaman Yuan Ying, pun mati. Payung pelindung mereka tiba-tiba hilang. Sekelompok pembudidaya periode inti emas berada dalam bahaya di sini. Bahkan monster tua periode Yuan Ying akan mati dan berjalan di dalam hutan. Banyak orang mulai mundur, atau, ayo kembali sekarang. Seseorang berkata, dengan ketakutan dan keraguan di matanya. Ya, itu terlalu berbahaya di dalam. Tidak ada gunanya mati di sini karena ramuan yang tidak diketahui. Bagaimanapun, apapun yang kamu lakukan, aku harus pergi. Ya, aku ingin pergi juga. Monster buas tadi terlalu kuat. Jika kau masih bertemu monster-monster itu, jangan pikirkan itu, kita pasti sudah mati. Setelah satu orang memulai potongan pajak, semua orang mulai mundur. Su yang menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh, tanpa mengomentarinya. Meskipun dia ingin membiarkan orang-orang ini tinggal dan membantunya mengambil obat mujarab, karena orang-orang ini tidak berani tinggal di tempat ini, dia tidak akan memaksanya. Selain itu, orang-orang ini tidak diperlukan untuknya. Jika ingin kembali, Anda dapat mencoba kembali dengan cara yang sama. Sekarang tinggal di tepi hutan. Jika Anda ingin keluar, sangat mudah. Aku akan masuk, kalian bisa melakukannya sendiri. Su yang berkata kepada Ling Qingsu lagi. Ayo pergi, ayo masuk dan lihat. Su yang berbalik dan pergi. Ling Qingsu dengan cepat mengikuti Su Yang. Para penggarap inti emas yang masih mendiskusikan cara keluar sekarang melihat ke belakang Su yang lebih jauh dan lebih jauh dengan ekspresi bingung. Setelah beberapa saat, satu orang bereaksi dan berkata, brengsek, sampah dari masa pelatihan Qi, kita semua telah pergi, dan kita berani masuk sendiri. Saya merasa bahwa dia seharusnya tidak berlatih Qi, bukankah Anda melihatnya? Ada penggarap inti emas di sampingnya, seseorang memanggilnya leluhur. Sialan, leluhur tua, dia tidak akan menjadi monster tua di panggung Yuan Ying, kan? Beberapa orang mulai membicarakannya meskipun masih ada beberapa orang yang bersikeras untuk keluar, 10 orang berencana untuk terus mengikuti Su Yang, didorong oleh lebih banyak orang. Mereka dapat mengambil keputusan untuk memasuki hutan, meskipun mengetahui bahwa hutan penuh dengan bahaya, atau memilih untuk masuk, secara alami mereka ingin berkelahi, ingin mendapatkan kesempatan. 22/5 pukul 17.58, Ega, Chapter 45. Su yang memandang sekitar selusin orang yang mengikutinya, sedikit terkejut. Awalnya saya mengira orang-orang ini akan pergi, tapi saya tidak menyangka akan ada orang yang tidak takut mati dan berani mengikutinya. Apa basis kultivasi Anda? Mengapa Anda ingin menyembunyikan basis kultivasi Anda? Pada saat ini, seseorang datang dan bertanya dengan tatapan bingung. Su yang menoleh dan meliriknya, dia adalah seorang pria gemuk dengan basis kultivasi jin dan kemudian. Tingkat kultivasi semacam ini, dalam tim ini, bisa dibilang sangat kuat. Tentu saja, di depan Su Yang, itu semua sampah. Oh, saya tidak menyembunyikannya, saya sedang dalam masa pelatihan, kata Su Yang. Pria gemuk itu memandang Su Yang dengan tatapan aneh dan tidak mengatakan apa-apa. Berjalan menuju kedalaman hutan, Su Yang melihat banyak obat mujarab di sepanjang jalan. Obat mujarab ini adalah obat mujarab yang tiada taraf 10.000 tahun yang lalu, tetapi sekarang mereka hanyalah ilalang. Su Yang masih sedikit tertarik untuk memilih obat mujarab ini pada awalnya, tetapi kemudian, karena jumlah obat mujarab ini terlalu banyak, Su Yang tidak tertarik sama sekali. Setelah memetik sedikit dan cukup, Su Yang terus berjalan ke depan. Jika Anda melihat obat mujarab ini, pilihlah untuk saya. Anda memberi saya 50 obat mujarab seperti itu, dan saya dapat memberi Anda ramuan yang dapat meningkatkan kultivasi Anda. Su Yang memegang ramuan yang baru saja dipetik di tangannya, dan berkata kepada pembudidaya lain dari tahap inti emas. Dia membiarkan pembudidaya alkimia emas ini mengikutinya karena dia membutuhkan pembudidaya alkimia emas ini untuk memilih ramuan untuknya. Sekarang, saatnya bagi para pembudidaya inti emas ini untuk memainkan peran mereka.
Para pembudidaya di panggung inti emas memandang Su Yang dengan ekspresi tercengang. Karena Su Yang mendapatkan obat mujarab semacam itu di tangannya terlalu umum. Mereka melihat rumput seperti itu yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Selain itu, bukankah ini gulma? Bagaimana itu menjadi obat mujarab? Baiklah, jangan menggodaku. Kerumputan ini tidak ada nilainya. Apa yang kamu lakukan dengannya? Seseorang bertanya. Su Yang meliriknya. Tidak ada nilai di tanganmu. Jangan tunggu aku tidak ada nilainya di tanganku. Jangan khawatir, selama kamu memberiku, aku pasti akan memberimu pil. Orang-orang itu masih tidak percaya, mereka hanya ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba terdengar semburan suara dari samping. Su Yang mendongak, hanya untuk melihat seorang gadis muda, semuanya terluka, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Gadis muda ini sebenarnya memiliki basis kultivasi dari panggung jiwa yang baru lahir ini. Di belakang gadis muda itu, dua monster tua dari Naschen Soul Stage diikuti dengan wajah menyeringai. Tolong aku! Gadis itu berteriak kaget ketika dia melihat Su Yang di depannya. Su Yang menoleh dengan tenang, tidak melihat apapun. Dia tidak perlu mencampurkan urusan orang lain. Tuanku, tolong aku! Gadis itu berlari ke arah Su Yang, matanya memucat dan dia pingsan begitu sampai di sisi Su Yang. Su Yang menatap kosong pada gadis yang terbaring di sampingku, sedikit linglung. Tidak baik pusing, kenapa harus pingsan di sebelahnya? Ini agak sulit. Ketika dia memikirkan ini, Su Yang menggosok pelipisnya, mundur 2 langkah, dan berkata kepada dua monster tua di tahap bayi purba. Apa? Aku tidak tahu apa-apa. Apa yang ingin kamu terus lakukan? Terus lakukan apa yang kamu inginkan. Su Yang berbalik dan hendak pergi. Sekelompok pembudidaya tahap inti emas di belakang melihat dua pembudidaya tahap jiwa baru lahir tiba-tiba muncul di depan mereka, dan mereka terkejut. Sekarang mereka melihat bahwa Su Yang tidak peduli dengan gadis di tanah. Dalam sekejap, mereka sampai pada kesimpulan bahwa Su Yang tidak mampu memprovokasi dua pembudidaya yang telah kehilangan tahap jiwa baru lahir, mereka juga tidak mampu untuk memprovokasi mereka. Oleh karena itu, orang-orang itu melakukan penyebaran burung dan binatang, atau tetap kaku dengan senyum menyanjung di wajah mereka. Siapa kamu? Kedua pembudidaya di panggung jiwa baru lahir memandang Su Yang dan berkata dengan kejam. Meskipun Su Yang telah membuat konsesi, mereka tidak membiarkan mereka mengabaikan Su Yang, tetapi mulai mengganggunya. Siapa aku? Kamu tidak perlu tahu, kamu hanya perlu tahu, pergi sebelum aku marah. Wajah Su Yang dingin, dia tersentak, tetapi dia merasa itu adalah sesuatu yang bukan miliknya, dan tidak perlu menimbulkan masalah, tetapi dia tidak takut pada orang-orang ini. Kedua pembudidaya dari Naschen Soul Stage saling memandang, dan tiba-tiba aura dengan cepat mengental di tangan mereka, dan dengan cepat menghantam dahi Su Yang. Maaf, kamu melihat sesuatu yang tidak seharusnya kamu lihat, jadi kamu harus tinggal di neraka. Suara itu belum jatuh, dan kedua tinju panggung Yuanying hanya berjarak sekitar 1 cm dari kepala kedua Su Yang. Hei, di dunia ini, selalu ada orang yang suka mati. Saya berkata, saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan, mengapa Anda ingin mati? Su Yang menghela nafas diam-diam, melambaikan tangannya yang besar, dan memegang erat ikat pergelangan tangan dua praktisi panggung Yuanying. Kedua pembudidaya di tahap jiwa baru lahir tidak dapat bergerak sedikitpun. Ada keterkejutan besar di matanya, apa yang ingin dia katakan barusan, tiba-tiba, pergelangan tangan Su Yang dibanting dan diremas, dan pergelangan tangan mereka patah pada saat bersamaan. Ah, dua pembudidaya dari panggung jiwa baru lahir menjerit. Ledakan, energi spiritual yang sangat kuat mengalir ke meridian dari dua tetua panggung jiwa baru lahir, mengembara dan menghancurkan dengan sembrono, dua tetua panggung jiwa baru lahir memuntahkan seteguk darah, merobek meridian sampai mati. Bahkan jiwa baru mereka tidak lolos dari bencana, dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Semua berkata, saya tidak peduli dengan bisnis Anda, mengapa repot-repot mengganggu saya. Su Yang melihat monster tua dari panggung Yuanying yang tergeletak di tanah, dan berkata sambil tersenyum dingin. Tahap inti emas yang akan melarikan diri barusan melihat kedua tahap Yuanying yang telah mati, dengan mulut terbuka lebar, dan mereka bisa bertelur. Yah, dia luar biasa, kan? Itu tahap Yuanying, dia mati begitu saja. Ya, ini luar biasa. Orang-orang banyak berbicara, menatap mata Su dengan penuh kekaguman. Su Yang memandang wanita di tanah, pada saat ini, Su Yang menemukan bahwa wanita ini benar-benar terlalu cantik,
tidak hanya memiliki wajah yang cantik, tetapi juga tubuh yang panas. Hanya saja wanita ini, yang terluka sangat parah, semua organ internalnya bergeser, luka di tubuhnya mengeluarkan darah keluar, wajahnya pucat. Sial, itu diracuni, terlalu kejam. Su Yang mengambil peti mati itu dengan hati-hati dan berkata tak terkendali. Tubuh wanita ini telah mencapai batasnya, dan dalam beberapa menit, dia akan mati. Tentu saja, Su Yang ada di sini, jadi tentu saja ini tidak akan terjadi. Dia mengeluarkan sebotol obat mujarab dan memasukkannya ke mulut wanita itu. Luka di tubuh wanita itu sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Semenit kemudian, wanita itu terbangun dengan tenang. Di mana kedua orang itu? Wanita itu bertanya, meskipun semua lukanya telah sembuh, dia masih sedikit lemah. 22/5 pukul 17.58, Ega, chapter 46. Mereka sudah mati, kata Su Yang. Ekspresi wanita itu langsung menjadi sedikit bingung. Kedua orang itu adalah kultivator di tahap Yuan Ying. Apakah mereka benar-benar mati? Pada saat ini, tiba-tiba, dia melihat mayat dari kedua pembudidaya tahap Yuan Ying ini tidak jauh. Mayat itu masih hangat, dan darahnya masih mengalir. Pada saat ini, wanita tersebut juga menemukan bahwa semua luka di tubuhnya telah sembuh. Terima kasih, tuanku, atas anugerah penyelamat hidup Anda. Wanita itu berlutut dengan cepat dan berterima kasih. Meskipun dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi, tapi memikirkannya, orang di depannya bisa menyelamatkannya. Jangan berterima kasih, sekarang kamu baik-baik saja, kamu bisa memilih untuk mengikutiku. Kamu juga bisa pergi kemana kamu mau pergi sendiri. Aku tidak memaksakannya, Su Yang berkata, dan kemudian berjalan, tidak peduli tentang wanita ini sedikitpun. Pada saat ini, para pembudidaya tahap alkimia emas mengambil sejumlah besar ramuan untuk Su Yang. Jelas, dia baru saja melihat Su Yang membunuh bahkan seorang kultivator di panggung jiwa yang baru lahir hanya dengan satu gerakan, dan dia sudah mengkonfirmasi bahwa dia adalah pendahulu tua yang sangat kuat. Senior yang sangat kuat, tentu saja, tidak perlu minum periode pil emas sambil bercanda. Jadi, meskipun dia masih sangat bingung, apa sebenarnya yang ingin dilakukan Su Yang? Dengan hal-hal ini, namun, mereka masih memetik banyak gulma dan memberikannya kepada Su Yang. Su Yang juga menghitung kata-katanya, selama kultivator tahap pil emas ini memberi cukup obat mujarab bagi Su Yang akan memberi orang-orang ini pil. Orang-orang ini benar-benar mendapatkan barangnya, dan bahkan lebih bersemangat, mereka pergi untuk mengambil obat mujarab. Su Yang melihat gunung obat mujarab yang menumpuk di sampingnya, merasa sedikit rumit. Namun, tidak peduli apa, obat mujarab ini, jika semua buku disempurnakan menjadi pil, mereka juga dapat meningkatkan tingkat kultivasi sejumlah besar murid Tianlanzong. Saat ini, di tempat lain, di ruang hikmat, ada rak hitam di dinding. Di atas rak satu persatu tampak jernih, ada batu bundar seukuran kepala manusia, tertata rapi di kisi-kisi kecil di rak. Ini adalah ujung lain dari setiap bola kehidupan, dan itu adalah pengakuan takdir. Mutiara kehidupan itu cerah, artinya hidup sangat sejahtera, tanpa masalah. Dan ratna kehidupan meredup, artinya nyawa orang tersebut sedang menghadapi ancaman besar, seperti sang kultivator terluka parah. Namun, ada situasi yang lebih serius, jika life orb-nya hancur, maka pembudidaya telah padam, dan pembudidaya telah mati. Seorang lelaki tua berambut abu-abu memandangi dua manik-manik kehidupan yang rusak dengan kedinginan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ini sangat mudah? Tiba-tiba, dia meraung dengan marah, gemetar karena amarah. Sepasang tangan besar menghantam meja kayu cendana dengan keras, dan meja itu terbentur dan berubah menjadi bubuk. Dalam beberapa detik pertama, kedua pembudidaya tahap bayi baru lahir masih bagus, dan hanya dalam beberapa detik, permata kehidupan dari kedua pembudidaya tahap bayi baru lahir ini benar-benar hancur seketika. Jika ini terjadi, hanya ada satu kemungkinan, kedua pembudidaya di Naschen Soul Stage sudah mati. Setelah pembudidaya mati dan kehilangan nyawanya, Life Orb akan hancur dan berubah menjadi tumpukan bubuk batu biasa. Nah, kedua pembudidaya dari panggung jiwa yang baru lahir, dimanapun mereka berada, kuat, bagaimana mereka bisa tiba-tiba mati seperti ini? Saya khawatir ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Di sebelah lelaki tua itu, Jitai berkata dengan gemetar. Dia tidak pernah mengalami situasi seperti itu.
Kedua pembudidaya di tahap jiwa baru lahir meninggal ketika mereka mengatakan mereka sudah mati, yang membuatnya tidak bisa mempercayainya. Ada apa, mereka, jika tidak ada kematian, mengapa permata hidup mereka rusak? Orang tua itu sedikit tidak berdaya di wajahnya, tentu saja, dia berharap ini bukan karena kedua pembudidaya panggung jiwa baru lahir telah meninggal, tetapi karena ada masalah dengan mutiara kehidupan. Namun, pada dasarnya tidak ada kemungkinan seperti itu. Bagaimanapun, sudah bertahun-tahun sejak kelahiran mutiara kehidupan, dan saya belum pernah mendengar adanya kecelakaan. Yah, mungkinkah orang-orang di sana gagal menyelamatkan wanita itu? Tebak Jitai. Wajah lelaki tua itu mendung dan tidak pasti. Tiba-tiba, dia berkata, pergi ke hutan dan lihat siapa yang melakukannya. Pokoknya, jika kamu berani membunuh orang kami yang haus darah, kamu harus membuatnya membayar harganya. Suara rendah lelaki tua itu mengandung amarah. Di hutan, Su yang memandangi kepala bagian atas di kejauhan dengan ekspresi terkejut. Karena dia merasakan nafas yang kuat di puncak gunung itu. Nafas ini adalah sejenis monster-monster, dan darah monster-monster ini dapat memperbaiki jidan. Meski kedengarannya konyol, hanya saja Su yang tidak terlalu tertarik pada hal-hal lain, tapi dia memiliki ketertarikan yang keras untuk membangun jidan. Dia ingin membangun fondasi. Pil pondasi adalah satu-satunya pil yang dapat membantu periode pelatihan Qi untuk menerobos ke periode pembangunan pondasi. Dalam 100.000 tahun, bahkan sujidan yang dia makan bisa menumpuk menjadi gunung. Namun, dia masih tidak menyerah, selama dia bertemu dengan bahan yang bisa menyempurnakan jidan, dia akan memilih dan menyempurnakan jidan. Ayo pergi, semua yang kuinginkan di gunung itu, ikutlah denganku. Su yang selalu sangat stabil, sedikit bersemangat. Yang lain mendengar nada bersemangat Su Yang, dan saling memandang dengan sedikit kegembiraan. Menurut mereka, apa yang bisa menggerahkan Su Yang, seorang pria bertubuh besar, pasti merupakan harta karun. Semua orang mengikuti Su Yang dengan penuh semangat. Setelah beberapa menit secara teknis berlomba di hutan, mereka melihat Su Yang jatuh di samping monster-monster biasa dengan kegembiraan, menatap mata monster-monster itu. Itu bahkan lebih sesat. Monster-monster ini gelap gulita dan hanya berukuran setengah manusia, di sisi mulutnya terdapat sepasang taring yang panjang. Monster ini tidak kuat, hanya basis kultivasi manusia selama periode fondasi. Dapat dikatakan bahwa mereka dapat dengan mudah menyingkirkan monster-monster ini jika mereka menemukan seseorang untuk keluar. Semua orang saling memandang, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Su Yang. Ling Qingsu, monster-monster ini, aku akan menyerahkannya padamu untuk diamankan, ingat, jangan biarkan dia mati. Su yang menenangkan kegembiraannya dan berkata, alasan kenapa monster-monster ini tidak bisa dibiarkan mati adalah karena darah monster-monster ini hanya bisa berguna saat masih segar. Jika monster ini mati, darah akan kehilangan kemanjurannya dalam 1 jam. Ling Qingsu mengangguk dengan ekspresi bingung, dengan beberapa keraguan, mungkinkah monster-monster biasa ini bukanlah binatang suci. Ling Qingsu ingat bahwa ketika leluhur tua Su menunggu Yun Bis terakhir kali, dia tidak terlalu bersemangat.